Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco Ngaji rahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di channel Konco Ngaji, yaitu channel yang akan mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana keadaan panjenengan Konco Ngaji rahmati Allah? Semoga Allah ridho memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk senantiasa mengikuti channel Konco Ngaji. Semoga kita semua diberikan hikmah, yaitu kepahaman mengenai ayat-ayat Allah ataupun sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita diberikan kesempatan untuk mengkaji dengan hati yang dingin, dengan kepala yang dingin. Sesungguhnya yang diperintahkan Allah itu pasti benarnya, dan yang dicontohkan Rasulullah itu sesuai dengan sunnah, pasti tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah. Konco Ngaji rahmati Allah, ada pertanyaan dari Konco Ngaji Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dijelaskan amalan atau ibadah antara adzan dan iqamah itu apakah puji-pujian ataukah berdoa? Sebab di tempat kami itu ada sebagian yang melakukan puji-pujian, ada sebagian lagi yang melakukan dengan doa di dalam hati atau diam selama bainal adzan wal iqamah. Nah, itu yang mana yang ada contohnya dari Rasulullah SAW sebagai suri teladan kita. Baiklah, Konco Ngaji rahmati Allah, ini pertanyaan yang mulia yang menyangkut dalam ibadah kita dalam sehari-hari, sehingga harus kita kaji dengan hati yang dingin, dengan kepala yang sabar, dengan penuh kesabaran. Baiklah, Konco Ngaji rahmati Allah, mari kita buka mushaf kita surat Al-Ahzab surat ke-33 ayatnya 21. Sudah ketemu sih? Mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi Allah telah mengutus Nabiullah Muhammad SAW sebagai Rasul, sebagai suri teladan kita, suri teladan dalam cara beribadah kepada Allah. Maka sebaik-baik Muslim adalah yang mengikuti cara-cara beribadah Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Beliau diutus oleh Allah, Sang Khalik, Sang Zat yang akan menerima ibadah kita dan memberitahukan cara-caranya bagaimana agar ibadah kita itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, Konco Ngaji yang dirahmati Allah, jadi kita harus berpedoman kepada cara beribadah itu harus dicontohkan oleh Rasulullah, atau minimal kalau Rasulullah tidak mengerjakan, Rasulullah tahu dan membiarkan. Artinya ada diketahui Rasulullah, kemudian Rasulullah tidak berkomentar atau membiarkan, artinya meridhoi bahwa ibadah tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Baiklah, Konco Ngaji rahmati Allah, mari kita kaji hadis yang mulia tentang ibadah bainal adzan wal iqamah atau antara adzan dan iqamah. Hadis yang mulia itu adalah dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara setiap dua adzan terdapat sholat. Diulangi lagi, di antara setiap dua adzan terdapat sholat. Kemudian diulangi lagi, di antara setiap dua adzan terdapat sholat. Beliau berkata pada yang ketiga kalinya, bagi barang siapa yang ingin. Hadis riwayat Bukhari nomor 627 dan hadis riwayat Muslim nomor 838. Jadi Konco Ngaji rahmati Allah, berdasarkan hadis yang mulia ini, amalan atau ibadah antara adzan dan iqamah adalah sholat sunnah. Bisa itu berupa sunat tahiyatul masjid, jika kita waktu datang ke masjid belum sholat sunnah, sebelum duduk
disunahkan untuk sholat 2 rakaat yang kita kenal namanya dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, setelah itu bisa sholat sunnah apabila sholat fardu tersebut memiliki atau dicontohkan sholat sunnah qobliyah atau sebelum sholat wajib ditegakkan. Kemudian amalan yang kedua yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW antara adzan dan iqamah adalah sesuai dengan hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Ahmad juz 3 halaman 155 yang teks hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW innad du'a la yaruddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Saya ulangi ya. Innad du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamati fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Jadi di akhir hadis ini ada perintah maka berdoalah di kala itu. Artinya ditekankan oleh Rasulullah SAW bahwa kita dicontohkan dan ditekankan untuk berdoa saat itu. Karena apa? Doanya tidak tertolak. Maka barang siapa lagi yang tidak ingin doanya tidak dikabulkan atau doanya tidak tertolak. Hampir semua umat muslim yang rajin ibadah, yang mengharap ridha Allah pasti menginginkan doanya tidak tertolak. Dan inilah waktu yang mustajab adalah antara adzan dan iqamah. Kemudian kembali kepada pertanyaan Konco Ngaji Salam yang mulia tadi, apakah ibadah antara adzan dan iqamah itu puji-pujian atau berdoa? Jawabannya yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah yang pertama sholat sunnah dan sholat sunnah, sampai Rasulullah Muhammad SAW bersabda 3 kali sholat sunnah dan sholat sunnah. Di akhir hadis beliau bersabda, bagi siapa yang ingin. Tentu sholat sunnah itu isinya adalah doa sunnah, dan itulah waktu yang mustajab untuk kita bersujud di hadapan Allah, dan sujud kita, doa kita. Bahkan doa di antara dua sujud itu insya Allah tidak akan tertolak sebagaimana hadis yang kita pelajari tadi. Tetapi Rasulullah SAW memberikan opsi bagi barang siapa yang ingin. Nah, bagi umat muslim yang berakal sehat, masa tidak mau doanya, sholatnya tidak tertolak, sholatnya pasti diterima, yaitu sholat antara adzan dan iqamah. Yang kedua, amal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW antara adzan dan iqamah adalah berdoa. Inna du'a la yuraddu bainal adzan wal iqamah fad'u. Sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa antara adzan dan iqamah, maka berdoalah kala itu. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 155. Maka mari kita menyikapi dua hadis yang mulia ini dan satu ayat yang tadi kita baca bersama-sama dengan kepala dingin, kemudian hati yang ikhlas hanya mengharap ridha Allah untuk muhasabah. Kita ini kan umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengharap syafaat dari beliau. Kemudian kalau kita memang benar-benar sebagai umat beliau yang mengikuti cara beribadah beliau. Beliau sudah bersabda, antara adzan dan iqamah ada sholat. Maka sholatlah bagi yang ingin. Kemudian di hadis yang kedua, sesungguhnya doa yang tidak tertolak adalah doa di antara adzan dan iqamah. Jadi konsentrasi rahmat Allah itu adalah
ibadah atau amalan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, suri teladan yang baik bagi kita semua, bagi umat muslim. Dan tidak ditemukan satu hadis pun atau satu riwayat pun mengenai pujian antara adzan dan iqamah. Di jawabannya, ibadah yang dicontohkan adalah sholat sunnah dan berdoa. Dan bagaimana cara berdoanya? Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 55. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Berdoa bainal adzan wal iqamah itu dengan suara yang lembut dan dengan rendah hati. Rendah hati itu kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Kita mengakui banyak dosa, banyak khilaf, kita banyak melakukan kesalahan dan dolim kepada Allah dengan rendah hati. Kemudian dengan suara lembut. Suara lembut itu suara yang memohon sekali, memohon kepada Allah dan suara. Dan di akhir ayat Allah yang mau menerima doa kita, sungguh Dia Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana yang disebut melampaui batas itu sudah digariskan oleh Allah, yang mau menerima doa kita, berdoanya dengan rendah hati dan dengan suara yang lembut, tetapi malah dikeraskan, bahkan doanya di pengeras suara. Nah, itulah yang tersebut dengan melampaui batas. Semoga kita semua diberikan hikmah untuk memahami kajian kali ini tentang amalan antara adzan dan iqamah yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bukan puji-pujian tetapi satu sholat sunnah. Yang kedua adalah berdoa antara adzan dan iqamah karena doanya tidak tertolak. Dan cara berdoanya adalah dengan cara rendah hati dan suara yang lembut. Dan itu perintah dari Allah SWT, zat yang mau menerima doa kita, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayatnya 55. Semoga kita semua diberikan hikmah, kepahaman, dan dengan ikhlas hanya mengharap ridha Allah agar kita, cara beribadah kita kembali kepada perintah Allah melalui Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, melalui sunnah-sunnah beliau. Sampai bertemu kembali, semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa tetap panteng terus channel Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.